Halo semuanya, selamat datang di channel tanpa budget, channel yang akan membantu memahat. Tidak sih, kita akan membuat model batu menggunakan geometry nodes. Sebelumnya seperti yang saya katakan kemarin, lumayan mudah sih membuat batu itu, tapi ya karena kita menggunakan geometry nodes, kalian harus lumayan menggunakan semua presentasi dari otak kalian. Aku langsung ke geometry nodes. Saya menggunakan Blender 4.1. Kalian boleh menggunakan Blender 3.6, 3. Terakhir 3.6 ya, sebelum ke 4 itu. 4.2, 4.3 terserah kalian. Tapi saya sarankan kalian menggunakan 4.1, terutama bagi kalian yang memiliki device kurang kuat seperti saya. Langsung saja ke geometry nodes. Saya menggunakan Blender Vanilla ya, tidak ada add-ons dan bantuan lainnya. Jadi bisa langsung saja ke geometry nodes. Saya akan buat si UI-nya lebih luas gitu. Ini ke sini, kemudian saya hanya full fokus pada geometry nodes saja. Ini. Klik objeknya, kemudian tekan new. Dari sini kita bisa tambahkan icosphere. Untuk subdivisinya 2 saja cukup. Untuk sekarang 2 dulu. Nah, untuk membuat batu, kita bisa menghapus bagian bawahnya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa bermain-main dengan bagian atasnya gitu. Untuk menghapus bagian tertentu, kita bisa menggunakan delete geometry dan menyuruh menggunakan operasi untuk menyeleksi bagian mana yang kita hapus gitu. Karena bagian bawah kita bisa menggunakan informasi menggunakan normal. Ketika si normal objek mengarah ke sumbu Z negatif, kita bisa hapus bagian yang itu. Jadi kita gunakan normal. Gunakan position juga bisa sih. Tapi normal itu lebih apa ya sebutannya, absolut gitu atau apa gitu. Kemudian separate XYZ, dan kita gunakan sumbu Z. Bisa kalian lihat di sini ini ya kurang tepat karena yang kita hapus adalah bagian bawahnya. Kemudian ini kurang tepat karena yang kita hapus adalah point gitu. Nah, point itu kalau kalian hapus kan yang terhapus itu juga face-nya juga gitu. Kalau kalian misal cube kemudian hapus vertex ini, yang hilang tuh ya hampir 3 face itu hilang. Jadi semua primitif yang berhubung pada vertex tersebut akan terhapus juga gitu. Jadi yang kita hapus adalah face-nya saja. Dan untuk membalikan keadaan, membalikan normal, kita gunakan mask boolean mask, kemudian dari n ubah menjadi not seperti ini. Nah, dari sini kita bisa gunakan semacam seleksi juga sih. Set position dulu, kemudian kita tambahkan vector mask. Mau menggunakan atau multiply terserah kalian, tapi yang penting itu adalah normalnya di sini. Jadi ini ke sini lagi. Kemudian kita bisa berikan noise texture, dan dari faktor ubah menjadi color. Bedanya dari faktor dan color itu kan, faktor itu hanya nilai 0 sampai 1 dan tidak memiliki informasi sumbu kemana-kemana. Kalau color itu kan, kalau kalian perhatikan ada warna kuning, hijau, dan agak hijau, ada kuning-kuningnya, ada biru-birunya juga. Nah, itu adalah kombinasi dari warna RGB gitu. Nah, dari informasi RGB ini kita bisa ubah menjadi informasi sumbu XYZ. Dari color kita tambahkan vector mask lagi, ini diduplikat saja sih. Subtract, kemudian berikan 0,5. Yang bisa kalian Ctrl H ataupun hide, terserah kalian. Kemudian kita bisa berikan scale atau multiply lah ya. Untuk sumbu X1, X dan Y nya 1, untuk sumbu Z nya kita naikkan sedikit. Kita coba add lah. Ini bisa sebentar. Ini agak unik ini. Bisa ya.
Baru tahu saya. Si operasinya bisa diubah-ubah kayak gini. Ya udah sih. Multiply. Ini semua nggak apa-apa sih. Kita ingin menyeleksi agar si bagian balik bawahnya itu tidak terkena efek set position gitu. Kita bisa gunakan edge neighbor gitu. Edge neighbor face count dan mengatakan compare jika si jumlah face-nya lebih kecil harusnya sih, less. Atau vertex neighbor dia. Vertex face count. Nah ini sih. Kita bisa gunakan informasi ini. Kemudian menggunakan cara tadi Boolean mask n seperti ini. Jadi yang bagian bawah tetap tidak kemana-mana gitu. Nah, jadi menggunakan vertex neighbor, kita bisa menyuruh Blender atau ya geometry nodes offset atau gerakan semua vertex jika jumlah face-nya yang terhubung pada vertex tersebut lebih kecil daripada 4. Soalnya ini lebih kecil daripada ini juga sih. Nah, ini kan jumlah face-nya itu 1, 2, 3 ya. Oh iya benar sih. Coba greater than coba. Ini adalah kalau works ya udah gitu, jangan dipertanyakan. Itu cara seorang programmer juga sih. Kemudian dari sini kita perlu informasi karena kita ingin buat stylize, gaya stylize, bisa kita gunakan informasi si edge ini. Kemudian kita ubah dari mesh menjadi curve, M to curve, mesh to curve. Nah ini. Kemudian kita bisa pisahkan ini curve to mesh dan kita gunakan curve circle. Untuk radiusnya kecilkan saja, juga resolusinya 3 saja lah, tidak usah terlalu banyak karena kita menggunakan informasi ini untuk menghitung jarak dari objek atau vertex ke suatu permukaan itu. Kemudian kita tambahkan merge by distance. Lihat, ini sudah termerge ya, sebagian itu. Nah, di sini kita bisa tambahkan geometry proximity, geopro. Nah ini ke sini, yang ini ke sini. Kemudian kita bisa berikan ini ke sini untuk membantu melihat informasinya itu. Nah seperti yang kalian lihat di sini kan cuma terlihat warna hitam, ada hitam sih bagian sini sedikit, ada terlihat garis gitu ya, dan warna abu-abu. Ini karena kita kekurangan geometri ataupun kekurangan vertex gitu. Berbeda dengan shader itu kan cuma ya vektor gitu, jadi tidak terpengaruh dengan jumlah vertex. Kalau geometric nodes itu sangat terpengaruh dengan jumlah vertex untuk meningkatkan resolusi dari tekstur gitu. Jadi bisa kita tambahkan dulu
subdivision surface, subdivide mesh ya. Nah, sekarang sudah terlihat bagian yang ini gitu, yang proximity. Jadi si geometry proximity ini akan menghitung jarak satu vertex ke suatu permukaan objek gitu. Jika dekat, maka akan diberi warna hitam. Jika jauh, maka akan diberikan warna putih gitu. Semakin tinggi, semakin banyak sih jumlah vertexnya, maka semakin terlihat jelas juga. Kita bisa gunakan saja, mungkin tidak usah menggunakan ini juga bisa sih, kesini langsung. Kemudian ini ubah jadi edge. Oh ini, ini. Nah seperti ini. Ini hapus. Nah seperti ini. Kemudian kita invert si data ininya, informasi warna ininya menggunakan node seperti biasa ya. Boolean mask. Ini ke sini, kemudian node. Ini saya kurang suka sih. Berarti kita gunakan map range. Kemudian kita balikkan si nilainya dengan cara ini. Minusnya 1, maksimalnya 0. Kemudian kita cari nilai paling tingginya. Nah, seperti ini. Ini cara membuat batu. Nah, agar misalnya kalian ingin membuat si batunya itu bisa duplikat dan berbeda-beda tiap duplikatnya, kita bisa gunakan informasi semacam position gitu ya. Ini ke sini. Ubah jadi 4D dulu, kemudian ini ke sini. Harusnya sih ketika saya geser ini mulai berubah. Oh enggak ya. Berarti kita harus menggunakan transform sih. Nah, seperti ini. Atau kita bisa menggunakan duplicate elements. Duplicate element. Ubah dari point di face. Kita coba dulu. Set position. Kemudian untuk posisinya kita berikan ini kesini saja sih. Set XYZ. Combine XYZ. Kemudian ini ke sini. Dan karena ini duplicate element, jadi yang diduplikat itu tidak full objek gitu, hanya face by face. Jadi yang diduplikat itu adalah ini satu, kemudian duplikat ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi tidak full satu objek itu kalau kita menggunakan duplicate element. Sehingga kita perlu menambahkan semacam merge by distance. Ini saya mark dulu M agar lebih berjarak gitu. Jadi kita bisa tambahkan merge by distance. Nah, seperti ini. Jadi ketika kalian geser, misal saya ubah di zoom X saja, kita memiliki batu yang berbeda-beda. Kemudian di ujungnya kita bisa tambahkan subdivision curve agar si batunya itu lebih mulus. Saja perlu kalian ingat, si batu ini kan sudah saya subdivide beberapa kali ya, jadi lumayan high res gitu. Jadi nanti di akhir mungkin kita bisa tambahkan semacam apa ya, remesh ataupun ya sebangsanya lah. Sebangsanya. Nah, ini adalah hasilnya. Next ini. Ya minimal 2 lah ya, jangan terlalu 1 gitu. Oh 1 boleh sih, bisa 1. Ya 1 bisa. 2 lah. Kemudian tambahkan
subdivision surface untuk membuat si batunya lebih mulus. Kemudian tambahkan edge crease untuk mengontrol si bagian semacam bevel gitu ya. Tapi bisa kalian tambahkan bevel di ini sih, di modifier lain sih. Properties, kemudian ini ke sini tambahkan bevel. Nah ini. Di sini sudah di bevel. Untuk segmennya 2 minimal. Nah, seperti ini. Kemudian beri amount sampai seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk angle-nya, karena kan ini lumayan ada yang angle-nya lumayan tinggi, lumayan rendah juga, terutama bagian sini. Jadi bisa kita turunkan untuk agar bevel bisa menyeleksi bagian edge yang sudutnya itu kecil juga gitu. Seperti ini. Dari sini mungkin ya kita bisa subdivide lagi gitu. Enggak lah. Mungkin nanti si noise-nya yang diatur. Nah, karena kita memiliki ini ya informasi dari ini, kita bisa lempar informasi ini menjadi output ke sini. Dan dari output atribut ini kita bisa akses. Misal ini kita beri nama apa ini? Sisi batu. Seperti ini. Kemudian dari shading kita bisa akses informasi tersebut menggunakan atribut. Kemudian kalian ketik saja di sini sisi